dalam Iran, rezim menghadapi tekanan yang semakin besar dari ekonomi yang terpukul akibat perang dan risiko kerusuhan yang kembali muncul. Menurut Pusat Statistik Iran, inflasi tahunan mencapai 66% pada bulan Juli. Sementara harga makanan naik 128% dari tahun ke tahun. Karena infrastruktur yang rusak, perdagangan yang terganggu, dan blokade Angkatan Laut Ayak semakin memperburuk tekanan pada rakyat Iran biasa. Presiden Trump sekarang mengancam akan memberlakukan langkah-langkah ekonomi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Tetapi belum jelas apa sebenarnya langkah-langkah itu. Namun bagi para pemimpin Teheran, ancaman terbesar mungkin bukan pada penderitaan ekonomi itu sendiri, melainkan risiko bahwa kesulitan yang semakin parah akan memicu kembali kerusuhan massal dan membawa para demonstran kembali ke jalanan. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kami ditemani di studio oleh Pentia Modiri, seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter asal Iran. Pentia, terima kasih telah bersama kami di studio I24 News. Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini, Nicole. Terima kasih. Bisakah Anda membawa kami melihat situasi di dalam Iran sebaik mungkin? Dengan inflasi harga makanan sebesar 128%, seperti apa tekanan ekonomi ini dalam kehidupan sehari-hari rakyat Iran biasa? Itu berarti gaji yang dulunya cukup untuk memberi makan keluarga selama sebulan, sekarang habis hanya dalam beberapa hari. Itu berarti banyak orang harus memilih kebutuhan dan makanan pokok apa yang masih bisa mereka beli. Itu berarti banyak keluarga sekarang sudah tidak lagi menghidangkan daging, ayam, dan daging merah di meja makan mereka. Dan memang banyak orang saat ini benar-benar sedang menderita secara ekonomi. Mereka yang menganggap diri mereka kelas menengah sekarang mendapati gaji mereka habis hanya dalam beberapa hari, dan mereka bahkan tidak mampu membeli daging merah atau ayam. Nah, ini jelas paling berdampak pada rakyat Iran biasa. Tapi Pentia, apa tanda-tanda bahwa hal ini benar-benar berdampak pada rezim? Apa yang harus kita perhatikan untuk melihat bahwa rezim tidak mampu membayar pasukan IRGC, pasukan Basij, bahwa ini benar-benar memberikan dampak dan bukan hanya menimpa rakyat Iran biasa? Niko, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya, tadi saya membaca koran dan saya melihat banyak yang mengatakan bahwa ekonomi Iran masih bertahan. Lalu, pertanyaan pertama yang muncul bagi saya sebagai orang Iran adalah, ekonomi siapa sebenarnya yang sedang kalian bicarakan? Ekonomi rezim ya, karena mereka telah menemukan banyak cara selama bertahun-tahun bagaimana cara mengakali sanksi, bagaimana membangun jalur paralel, cara-cara untuk tetap memperkaya diri sendiri, dan bagaimana sebenarnya menyalahgunakan sektor lain untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk kepentingan mereka. Tapi rakyat itu pertanyaan lain terkait ekonomi mereka. Hari ini sebenarnya ada kabar baik bahwa Uni Emirat Arab telah menangguhkan semua ikatan ekonomi dan keuangan dengan Iran. Dan itu sebenarnya adalah perkembangan yang penting karena Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun telah menjadi urat nadi ekonomi bagi rezim Iran. Dan sekarang ini benar-benar akan sangat berdampak. Tapi tetap saja, kembali ke pertanyaan yang sama, karena kita sudah melihat ekonomi Iran yang hancur selama bertahun-tahun. Kita sudah melihat bagaimana hal ini memengaruhi rakyat Iran biasa. Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa rezim telah menemukan cara untuk menghindari tekanan ini dan tetap bertahan. Jadi, apa yang seharusnya kita perhatikan untuk melihat apakah hal ini benar-benar membuat perbedaan terhadap cengkraman rezim di dalam Iran? Menurut saya, sejujurnya ketika militer tahu misalnya di mana Khamenei berada, saya yakin mereka tahu jalur ekonomi mana yang membuat rezim ini tetap hidup, dan mereka seharusnya memutus itu. Perkembangan penting dengan Uni Emirat Arab ini memang sangat penting, karena selama bertahun-tahun kita mendengar bahwa banyak anggota IRGC yang menjadikan tempat ini sebagai tempat pelindungan mereka. Mereka pergi ke sana, mereka menarik uang mereka melakukan segalanya, dan sebenarnya tidak ada apa-apa yang terjadi. Menyentuh mereka secara ekonomi. Dan sekarang, kita juga akan melihat hal ini dengan penutupan Selat Hormuz. Ya, orang-orang saat ini memang sedang menderita karena hal itu. Tapi ada banyak cara yang saya yakin negara-negara seperti Amerika Serikat, jika mereka mau, mereka bisa menemukan semua cara itu. Bagaimana mereka bisa memotong. Di mana kemarahan saat ini di antara rakyat Iran biasa? Karena Anda menyebutkan blokade laut, Selat Hormuz, yang berasal dari Amerika Serikat. Apakah sebagian dari kemarahan atas kesulitan ekonomi ini juga tertuju ke Washington?
Karena merekalah yang memberikan tekanan ini yang akhirnya dirasakan oleh rakyat. Ya, tentu saja di setiap masyarakat pasti ada orang yang berbeda-beda. Tapi ada juga orang yang menentang perang karena alasan-alasan ini. Tapi di saat yang sama, mereka juga sangat marah terhadap rezim tersebut. Tapi para pengunjuk rasa, banyak dari mereka, kemarahannya begitu besar, sampai mereka berkata, "Oke, kami siap menjalani penderitaan ini selama kami tahu pasti bahwa akhir dari mereka akan segera datang." Ya, itu memang pertanyaan utama yang sedang kita cari jawabannya. Pente ya, kamu sering bergabung bersama kami di I24 News, tapi kamu berasal dari luar negeri. Kamu sedang berada di Israel sekarang, dan aku ingin menanyakan tentang proyek yang sedang kamu kerjakan selama kamu di sini. Halo, terima kasih banyak. Tapi saya di sini untuk proyek bersama antara orang Iran dan orang Israel. Ini adalah usaha patungan pertama mereka sejak tahun 1979. Dan yang kami inginkan sebenarnya adalah memastikan bahwa kemiskinan dalam situasi seperti yang sedang kami hadapi sekarang tidak menjadi alat sistematis lain bagi rezim untuk menggunakan kemiskinan. Melawan rakyat. Karena seperti yang Anda tahu, rakyat. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Off top adalah tentang membantu orang tanpa membuat rezim menjadi kuat. Ini adalah platform kemanusiaan. Dan ini adalah sebuah sistem, sebuah infrastruktur untuk memastikan bahwa orang-orang menerima bantuan kemanusiaan. Tanpa IRGC mendapatkan bagiannya, banyak orang membantu keluarga mereka di Iran. Tapi kenyataannya selalu melalui jalur yang membuat IRGC memperkaya diri dengan sebagian uang itu. Ini adalah platform yang diatur, disetujui oleh OFAC, dan tujuannya adalah untuk membantu keluarga serta mengangkat mereka dari kemiskinan. Karena diaspora Iran memiliki cukup uang untuk membantu orang-orang di Iran, dan pada saat yang sama, IRGC tidak mendapatkan apa-apa. Sebuah inisiatif yang sangat penting. Pentia Modiri, terima kasih telah bersama kami di Studio Berita I24 dan telah berbagi lebih banyak. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Nicole.